Kalau kita melihat di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga menyinggung tentang pohon ara ini, ya. Kenapa, saudara? Kita lihat Markus 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu saudara tahu setelahnya pohon itu jadi kering karena dikutuk sama Tuhan. Nah, yang jadi perhatian kita, sebab memang bukan musim buah ara, ya. Tuhan Yesus ke sana lapar, ya. Lihatlah siapa tahu ada buahnya. Kan itu bukan musim buah aranya. Ini yang salah siapa sih? Pohonnya atau Tuhan Yesus ya? Coba. Oh, saya nggak berani jawab, Pak, takut durhaka. Padahal sebab memang bukan musim buah ara. Tetapi sudah tahu bahwa ternyata pohon ara itu dia punya sifat namanya itu everbearing, ya. Dia itu kalau tidak berbuah pun bukan pada musimnya dia bisa berbuah, ya. Jadi kalau orang merasa ini kan bukan musim buah ara. Kebiasaan sifat pohon ara itu, ya, ketika dia mau berbuah jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah menghasilkan buah-buah awal, ya, berebar crops, kecil, putik-putik. Misalnya buah aranya segede gini, dia cuma segede gini, ya. Itu muncul. Dan itu kan menandakan musim berbuah, dia akan berbuah semakin lebat. Jadi kalau saat itu Tuhan Yesus marah, kenapa? Ketika dia datang ke sana, harusnya dia menemukan putik-putik itu, buah-buah ara yang awal, yang kecil-kecil gitu, ya. Lumayan bisa dimakan kalau banyak. Tetapi saat itu dia tidak menemukan. Dan kalau tidak menghasilkan buah-buah awal, pasti pada musim buah, pohon ara itu tidak akan berbuah. Itu yang menyebabkan Tuhan Yesus itu tahu bahwa pohon ini tidak berguna. Daunnya saja yang lebat, tinggi saja kayak tadi fotonya tinggi banget, ya. Buahnya lebat, daunnya lebat, tetapi tidak ada buahnya. Daun itu bicara soal apa? Oh, kelihatan daunnya banyak. Pelayanan kita, ya, keaktifan kita, ke gereja lah, persekutuan ibu-ibu lah, persekutuan inilah, itulah, dan itu, tapi tidak menghasilkan buah, saudara. Tuhan Yesus saat itu marah. Kenapa? Ini pasti tidak berbuah. Itu jaminan tidak berbuah. Kenapa? Buah awal saja tidak dihasilkan. Gimana nanti saatnya? Hanya daun lebat saja. Nah, kalau hidup kita tuh hanya dipenuhi dengan daun-daun tanpa ada buah-buah, saudara, maka kita sedang menyerupai pohon ara yang dikutuk Tuhan saat itu.